Kenapa lagi? Apa? Hang? Apa? Hang? Oh ya udah nggak apa-apa dah. Kenapa? Ini kan nggak di on air kan di radio. Ini nggak di on air kan di radio, cuma live YouTube aja. Nggak pakai. Nggak on air radio, cuma live YouTube aja. Udah di live. Oh. Ngapain dipanggil Pak Uki semua? Dipanggil Pak Uki semua kenapa? Kenapa? Oh, ada yang pro itu radionya berarti dimatiin. Radionya kan nggak on air Pro SB. Cuman YouTube aja. Kayaknya bagusan gini deh, Mbak. Mungkin dari sananya apa? Udah dibuka dulu, nanti apa namanya, kalau udah dibuka kan bisa ditinggal. Cek, cek, cek.
PP-nya. Di headsetnya nggak dengar. Di headsetnya nggak dengar. Tadi udah diputar. Tadi sudah diputar simbukannya. Iya nggak dengar di headsetnya. Yang diputar lagi. Rek, nampak diputar mana ibu nih? Puterin mana guys? Bisa. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya Yuni bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia yang hari ini kita akan berbicara tentang pendampingan dan pendaftaran merek dagang pada UMKM bebek goreng Sri Lestari. Nanti ini akan disampaikan oleh Ibu Ariyanti SHMH LLM yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana caranya mendaftarkan merek dagang usaha kita. Nah, sepertinya ini perlu ya, terutama untuk para pengusaha di mana saja yang belum mendaftarkan merek dagangnya. Lantas, apa sih pentingnya untuk mendaftarkan merek dagang ini? Kemudian manfaatnya apa? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama penjelasan dari Ibu Ariyanti SHMH LLM dari Universitas Merdeka Malang. Saya mau menyapa dulu Ibu Ariyanti. Sudah bergabung dengan kami? Iya, Ibu. Baik. Terima kasih. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Bu Ariyanti. Waalaikumsalam. Iya, hari ini materi pembahasan kita tentang pendaftaran merek dagang ya Bu Ariyanti ya. Bu Ariyanti sudah memberikan pendampingan ke pengusaha UMKM ya Bu, bebek goreng Sri Lestari. Ini bisa cerita dulu nih Bu Ariyanti, gimana nih ceritanya? Iya, terima kasih Bu Yuni. Iya. Jadi untuk pengabdian masyarakat, saya mengambil mengenai pendampingan dan pendaftaran merek dagang pada UMKM bebek goreng Sri Lestari. Jadi saat ini kita tahu bahwa bisnis UMKM ini kan juga sudah sangat marak. Kemudian mereka punya permasalahan ya, bahwasanya mereka itu sudah memiliki nama untuk usaha dagangnya, tetapi mereka belum sadar untuk melakukan pendaftaran terhadap nama usahanya tersebut. Padahal sangat penting ketika sebuah nama usaha itu, ketika banyak konsumen, banyak orang yang sudah ini ya menjadi apa istilahnya pembelinya, kemudian nama itu
bisa diambil oleh pelaku usaha yang lain. Nah, ini akan sangat merugikan seperti itu. Secara ekonomi akan sangat merugikan. Nah, dari sini saya melakukan pendampingan berupa yang pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi dulu mengenai pentingnya pendaftaran merek seperti itu. Manfaat apa yang akan diterima ketika merek dagang ini sudah didaftarkan. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah untuk mendaftarkan merek ini sendiri ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM ini. Kebetulan yang mitra saya ini dia belum memiliki izin izin usaha mikro kecil. Dulu namanya seperti itu, sekarang berubah menjadi NIB. Jadi nomor induk berusaha. Nah, jadi kita daftarkan dulu NIB dari bebek goreng Sri Lestari ini. Apa sih NIB ini? NIB ini adalah semacam tanda pengenal untuk pelaku usaha. Ya, manfaatnya apa NIB ini? Jadi ini untuk pengurusan izin operasional, izin komersial, izin usaha. Jadi pelaku usaha ini harus memiliki NIB. Nah, NIB sendiri ini bisa kita daftarkan secara online melalui layanan OSS, Online Single Submission. Kemudian setelah NIB, ya, kita mintakan surat keterangan binaan UMKM dari Dinas Koperasi dan Perindustrian, ya, Diskopindak, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang. Nah, tujuannya apa? UMKM ini tuh dimintakan surat binaan. Tujuannya adalah salah satunya untuk mendapatkan biaya pendaftaran merek yang lebih murah, karena untuk mendaftar merek pelaku UMKM dengan pelaku usaha secara umum itu berbeda jauh. Ya, kalau pelaku usaha UMKM sendiri, kriteria UMKM mendaftar merek itu kurang lebih 500.000. Sedangkan kalau pelaku usaha secara umum itu 1.800.000 seperti itu. Nah, setelah mendapatkan surat keterangan binaan dari UMKM, kita mulai mendaftarkan merek seperti itu. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya adalah mengisi formulir, kemudian surat keterangan UKM, kemudian ini tadi surat binaan dari koperasi, dinas koperasi, ya, perindustrian dan perdagangan, etiket merek, ya, etiket merek itu foto mereknya, Ibu. Jadi seperti bebek goreng Sri Lestari tadi bisa dilihat ada gambar bebeknya seperti itu. Kemudian ini juga ada foto dari pelaku usaha itu sendiri. Seperti itu, Yuni, kurang lebihnya. Ya. Jadi kita harus punya gambar atau logo, semacam logo gitu ya Bu ya, gambarnya. Betul, semacam logonya. Ya. Kemudian nama mereknya juga sudah jelas ya, harus ada. Lalu tadi ada surat keterangan binaan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Kebetulan kan mitra saya ini di Kota Malang, jadi kita mintanya di Kota Malang. Iya. Artinya kalau kita belum masuk di Dinas Koperasi, belum terdaftar, tidak bisa ya Bu ya mendaftarkan ini? Atau bisa daftar, tetapi biayanya lebih tinggi, 1.800.000. Karena masuk kategori, ya. Karena masuk kategori usaha umum ya Bu ya. Ya. Betul, jadi kalau mau agak ini, memang harus daftar dulu kalau begitu ya. Ya, minta menjadi binaan dari Diskopindak. Nah, sebenarnya itu manfaatnya tidak hanya ini saja, untuk menjadi jadi binaan itu. Jadi manfaat yang lain tuh banyak. Ya. Salah satunya adalah mendapatkan pelatihan peningkatan sumber daya manusia.
dari pelaku usaha itu sendiri. Ya, salah satunya ada pelatihan mengenai hak kekayaan intelektual, salah satunya tentang merek ini. Kemudian manfaat yang lain juga mendapatkan ini Bu, bantuan dari pemerintah. Karena di dalam surat binaan itu mencantumkan nomor rekening Bu. Jadi saya tanya, loh ini buat apa kok harus mencantumkan nomor rekening gitu. Ya ini nantinya Bu, kalau misalnya UMKM-nya ini kekurangan memenuhi modal akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oh gitu. Iya. Berarti semua harus bergabung dulu ke dinas koperasi gitu ya. Wah, berarti ini nanti juga kita perlu tahu ini ya, bagaimana caranya menjadi anggota binaan di dinas koperasi ini. Tapi itu lain kali kita bahas ya Bu ya. Yang sekarang kita bahas ini adalah pentingnya pendaftaran merek dagang dulu gitu ya. Jadi waktu itu di UMKM bebek goreng ini kebetulan belum didaftarkan ya Bu ya merek dagangnya? Belum Bu. Jadi NIB saja belum punya. Istilahnya surat izin tanda pengenal dari usaha ini sendiri aja belum punya. Jadi mereka tuh yang menganggap sepertinya belum terlalu penting gitu ya. Jadi kan ini kan untuk proses kedepannya ya. Jadi agar usaha ini tuh makin berkembang lebih pesat. Ya, sebenarnya dari segi rasa segala macam tuh enak gitu loh, nggak kalah sama bebek yang sudah terkenal gitu ya. Tapi masalahnya itu karena si pelaku usaha ini menganggap ya mungkin masih konvensional gitu ya Bu. Jadi ya tidak menganggap bahwa legalitas seperti NIB kemudian merek ya itu jadi santai-santai saja. Nah ini jadi kesempatan buat kami untuk melakukan pendampingan. Dan pentingnya lagi jangan sampai terjadi kasus logonya ada yang sama begitu ya, kemudian namanya juga ada yang sama, yang sudah terdaftar kan pasti itu yang lebih ini ya Bu ya, yang lebih legal begitu. Jadi betul sekali. Jadi untuk pendaftaran merek itu yang dipakai adalah prinsip first to file, Bu Yuni. Apa itu? First to file itu merek yang lebih dahulu terdaftar itulah yang mendapatkan perlindungan. Gitu. Itu. Meskipun yang sebenarnya yang ada duluan itu misalnya saya sudah punya merek bebek goreng Sri Lestari ya Bu ya. Itu dari saya misalnya sudah lama sejak tahun 90. Ternyata sudah ada yang mendaftarkan mereknya Sri Lestari, nama yang sama ya, logonya sama, sama plat gitu. Tapi dia sudah mendaftarkan. Nah, yang akan mendapat perlindungan adalah orang lain tadi yang mungkin baru ya, tapi sudah didaftarkan. Saya meskipun sudah berdiri, mungkin yang pertama kali yang sudah lama ya itu Bu, tidak mendapat perlindungan. Jadi itu pentingnya mendaftarkan merek itu ya. Bagi tanda pengenal, reputasi bisnis juga. Untuk perlindungan hukum terutama ya Bu ya. Betul, namanya ketika ada sengketa. Jadi kita bisa ini ya, misalnya sudah ada sertifikat merek, kita bisa menunjukkan kekuatan hukumnya itu kan lebih kuat seperti itu. Tapi sebelumnya tadi Ibu mengatakan sebelum mendaftarkan merek dagangnya harus punya NIB dulu ya. Betul, NIB. Nah, NIB ini berarti juga ya sama sih sebetulnya untuk perlindungan hukum ya Bu ya, arahnya ke sana. Ya, identitas pelaku usaha. Jadi prosesnya seperti ini Bu, NIB. Nah, NIB ini kan tanda pengenal pelaku usaha ya Bu. Nah, kemudian untuk menjadi binaan UKM di Diskopindak itu syaratnya adalah punya NIB dulu Bu. Jadi kalau misalnya pengen saya mau jadi binaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tapi nggak punya NIB, nggak bisa. Jadi proses yang harus dilalui adalah
NIB dulu. Ini penting bagi pelaku usaha ini. Iya. Ya, NIB. Syaratnya juga tidak susah kok Bu Yuni. Untuk mendapatkan NIB ya? Iya. Jadi saya ceritakan ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Jadi kemarin yang harus disiapkan oleh pelaku usaha itu hanya nomor NIK. Jadi saya butuh KTP-nya aja, ya, sama nomor handphone, nomor WA. Sudah itu saja Bu. Untuk NIB ini ya? Ya, NIB. Kebetulan kemarin hanya itu saja. Kenapa kok NPWP harus apa enggak? Tidak harus. Ya, tidak harus ya. Nah, ini juga bisa dilakukan secara mandiri, langsung saja buka ke layanan OSS online ya Bu ya. Bisa ya. Tapi kalau kesulitan Bu, sudah ke Ramayana aja, lantai 3. Oh gitu. Gratis ya. Ya, gratis Bu. 5 menit jadi. 5 menit jadi. 5 menit jadi. Ya. Berarti surat NIB ini tidak perlu menyebutkan nama usahanya begitu? Ada? Oh iya, nanti ada nama usahanya. Jadi nama pemiliknya ya Bu, nama pemiliknya itu kan alamat, NIK segala macam. Nanti juga disebutkan nama usahanya apa, alamatnya di mana, seperti itu. Kemudian ada kode kualifikasi barang Bu, atau istilahnya itu ada KBLI. Ini masuk ke ranah mana? Nah, kebetulan kalau yang bebek goreng Sri Lestari ini warung atau rumah makan, karena dia ada warungnya seperti itu. Jadi tergantung ini ya Bu ya, jenis yang ajukan itu seperti apa. Iya. Gitu. Untuk syaratnya baik NIB maupun untuk pendaftaran merek dagang ini, kita ada syarat usaha sudah berapa lama begitu, misalkan baru berjalan 1 tahun, 2 tahun, atau baru pertama kali mau memulai buka usaha itu sudah bisa mendaftarkan? Boleh Bu, boleh. Jadi mau bikin usaha ya baru merintis gitu ya Bu, ya. Belum buka usahanya ya? Boleh. Oh gitu. Boleh. Jadi nggak harus punya sudah berjalan berapa tahun gitu ya, enggak. Jadi boleh misalnya baru mau merintis, sudah punya gambaran, mereknya ini nih, merek usahanya ini, merek dagang atau merek jasa pun juga. Tapi itu tidak ini ya Bu ya, tidak ditentukan harus ada wadahnya, misalkan namanya UD atau PT atau apa, atau tanpa nama itu pun jadi usaha pribadi boleh? Boleh Bu. Oh gitu. Ya boleh sekali. Jadi kayak bebek goreng itu, saya daftarnya bebek goreng Sri Lestari. Sudah, namanya itu saja Bu yang saya daftarkan. Nanti masuk yang KBLI-nya itu nanti, ya, yang kode kualifikasinya itu nanti itu masuknya warung, misalnya usaha rumahan atau seperti itu bisa. Jadi nggak harus sudah berdiri lama, ya baru mau merintis berdiri, ya bisa langsung. Gitu, secara online ya. Jadi, nah untuk misalnya kita bukan penduduk asli sini, lalu KTP-nya juga bukan, identitasnya bukan alamat sini begitu. Tapi kita mau buka usaha di sini, gitu. Apa ini bisa juga mendaftarkan di NIB-nya? Bisa Bu. Cuma kalau yang ke Ramayana nggak bisa Bu. Kalau Ramayana khusus warga Kota Malang. Oh gitu. Tapi kalau secara online bisa? Bisa. Ya kadang kan kalau online itu ini ya Bu ya, mungkin ada kendala apa seperti itu kan kadang kita. Nah, kekurangan dari online ini, misalnya kita sudah mendaftar, ya mendaftar hari ini sudah dapat ya nomor password, username kan dikasih seperti itu ya Bu. Terus ternyata ada yang salah atau kurang. Nah ini 1 bulan Bu nunggu baru perbaikan. Bisa baru. Iya. Ya, jadi nggak bisa langsung. Meskipun kita sudah mendaftar di sini, kita penduduk sesuai identitasnya juga di sini. Lalu misalkan ya kita mau pindah
tempat tinggal ke luar kota. Ketika di luar kota kita juga masih tetap buka usaha. Apa kita harus mendaftarkan lagi di tempat tinggal kita atau NIB-nya tetap yang ini? Kalau NIB ini tetap sih Bu. Jadi kan dia identitas ya Bu, pelaku usaha. Mungkin kalau di tempat lain hanya izin ini saja, domisili untuk usahanya ya seperti itu. Kalau NIB ini kan ya usaha itu seperti itu. Jadi cukup sekali saja mendaftarnya ya, meskipun mau usaha di mana saja, yang penting sudah tercatat NIB-nya begitu ya. Atau misalnya mau kalau ganti nama gitu ya bisa. Bahkan kalau nama ini kan sudah muncul, sudah terrekod gitu ya. Nah, untuk merek dagang sekarang Bu, untuk merek dagang ini namanya itu harus sesuai dengan sesuai dengan identitas ya. Untuk pendaftarannya ya, yang mendaftarkan siapa begitu. Jadi siapa yang usahanya, kemudian harus pemilik asli begitu. Untuk merek dagangnya atau untuk yang mendaftarkannya? Oh, yang mendaftarkannya boleh Bu pakai kuasa. Oh gitu. Ya, jadi nggak harus saya sendiri atau nggak harus si pelaku usaha sendiri ya. Misalnya saya mendaftarkan merek dagang punya saya. Bisa pakai kuasa ya, karena di sini juga ada konsultan haki juga Bu. Nah, ini bisa memakai ini ya, tapi ya bayar Bu ya. Iya. Iya, tapi yang jelas tidak harus si pemiliknya yang mendaftarkannya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan merek dagang itu namanya anggaplah ini sudah mereknya Bebek Sri Lestari. Tapi setelah kita daftarkan, sekian lama berjalan, kemudian karena nama Bebek Sri Lestari ini banyak mungkin ya, akhirnya ingin diganti supaya punya ciri khas gitu. Ini apakah harus daftar lagi ataupun hanya pemberitahuan saja? Iya, harus daftar lagi Bu. Kan sudah beda ini ya mereknya kan, jadi harus didaftarkan merek baru lagi. Jadi seperti ini Bu ini, ketika mau mendaftarkan merek, ya, kita nggak langsung syaratnya tadi ya surat permohonan, pernyataan UKM dan lain-lain. Tapi kita cek dulu nih, cek dulu merek kita ada nggak di pangkalan data Direktorat Jenderal KI di PDKI. Ya, Direktorat Jenderal. Ya. Jadi kita cek dulu di PDKI Bu ya, namanya PDKI. Jadi pangkalan data itu kita cari bebek goreng Sri Lestari. Oh ada nih Sri Lestari ya, tapi kelasnya beda. Jadi kalau untuk mendaftarkan merek itu ada kelas-kelasnya. Maksudnya gimana kelas-kelas tuh? Ya, jadi misalnya kelas nomor 10 ini untuk usaha kecantikan. Ya, rumah kecantikan. Nah, kelas 29 nomor 29 untuk warung ya, untuk usaha misalnya untuk bebek, untuk makanan frozen food seperti itu. Jadi ada kelas-kelas ini untuk misalnya Bu Yuni mau mendaftarkan merek punya laundry. Nah, ini ada kelasnya sendiri. Itu kelas itu tuh ditentukan dengan besar kecilnya usahanya itu? Tidak Bu, jadi sudah ada ya misalnya kelas 1 ya, untuk bahan kimia nih, jualan bahan kimia itu masuknya kelas 1. Nah kalau misalnya untuk frozen food, untuk olahan susu, untuk apa, kita masukkan nomor 29. Misalnya travel, biro perjalanan, nah ini kita masukkan ke kelas yang sesuai. Kita cari saja. Ada. Gitu. Ya. Berarti kalau kelas makanan, usaha kita di bidang makanan ya dilihatnya di kelas makanan begitu ya. Iya. Iya. Nggak ngasal gitu ya. Iya. Sudah ada ruang-ruangnya ya Bu ya. Ada ruang-ruangnya. Kita mau daftarkan ke
yang mana. Kalau makanan berarti daftarnya ke ruang yang ini begitu ya Bu ya, misalkan. Ada jasa konsultan hukum gitu atau konsultan yang lain gitu. Aduh, kelas yang mana. Tapi kita bisa boleh mendaftarkan lebih dari satu merek ya Bu ya? Boleh. Kita punya usahanya banyak begitu ya. Ya Bu, boleh. Ya. Ada makanan, ada minuman. Betul. Tapi kalau makanan minuman itu satu kelas. Oh, satu kelas. Iya. Hanya tetap harus dicantumkan. Artinya kita pendaftarannya hanya satu saja, cuman mungkin di situ tercantum jenisnya apa begitu ya. Betul. Jadi nggak perlu banyak. Itu berpengaruh terhadap biaya tidak Bu? Tidak. Ya kalau ya satu itu ya 500.000 itu kalau UMKM ya. Kalau UMKM itu berarti usaha di bawah 500.000 begitu. Jadi kalau dari sebenarnya UMKM usaha mikro, kecil, menengah itu ada ini range untuk pendapatan 1 tahun tuh berapa? Sebenarnya cukup besar juga loh Bu Yuni. Yeah. Jadi nggak hanya 500.000. Jadi kalau kita lihat dari peraturannya itu usaha mikro itu pendapatan 1 tahun itu kurang lebih tidak lebih dari 50 juta. Yeah. Ya, itu tidak termasuk ini ya warung ya misalnya toko lahan. Jadi itu pendapatan. Dari jualannya atau seperti itu. Dilihatnya dari pendapatannya Bu ya. Iya, ibaratnya kan warung dengan restoran kan beda gitu ya. Jadi biayanya juga beda begitu ya untuk biaya pendaftaran. Ibarat kita daftar bebek goreng Sri Lestari dengan latar ijen kan beda. Iya. Konsepnya kan juga jauh ya. Seandainya katakanlah pemilik yang sudah tercatat di pendaftaran ini sudah tidak ada atau meninggal, kemudian kan akan dilanjutkan dengan ahli waris. Bagaimana pengurusannya nih Bu? Ya, jadi untuk ahli warisnya nanti sebenarnya bisa ini ya, kita minta bantuan gitu ya ke konsultan haki gitu. Kalau pengalihan hak merek itu kan ya mungkin agak susah ya Bu kalau kita ngurus sendiri. Jadi bisa minta minta bantuan dari konsultan haki sendiri untuk pengalihan. Juga ada surat keterangan kematian, ahli waris juga seperti itu. Ya, jadi ini nanti bisa diajukan sebagai pemilik selanjutnya. Iya. Pengalihan hak merek. Karena jadi untuk pengalihan hak merek sendiri juga tidak hanya karena ada kematian, tapi juga bisa lisensi ya Bu. Iya. Kan kita banyak ya usaha-usaha yang itu sebetulnya sudah generasi kesekian gitu ya penerusnya. Dari neneknya, kemudian sudah turun ke anaknya, sudah turun lagi ke cucunya. Nah, itu berarti memang harus dilaporkan ya Bu ya. Bisa juga ketika mendaftarkan juga bisa ya pemiliknya mungkin bisa cantumkan siapa-siapa saja. Ahli warisnya gitu. Ya, misalnya yang sebenarnya punyanya bapaknya ini nanti anaknya bisa dicantumkan nama-namanya itu semuanya siapa aja yang jadi pemilik gitu. Karena ini pun kan riskan ya Bu ya. Mungkin ketika kita membangun usaha dari bawah, dari modal kecil, lama-lama sudah maju begitu ya. Pastikan itu harus ada si pemegang haknya ya. Ya, betul. Apalagi mereknya sudah nanti terkenal ya Bu ya. Terkenal, nilai ekonominya pasti tinggi. Jadi, ya bisa jadi rebutan. Iya. Warisan Bu ini bisa. Iya. Ini kan karena nilai ekonominya tinggi. Apalagi kalau sudah terkenal ini ya sudah lumayan ya Bu ya, usaha yang begitu menggiurkan. Betul, karena kan konsumen kita
membeli sesuatu itu karena merek Iya. ini gitu ya. Kita memutuskan untuk membeli atau tidak membeli itu kan karena merek. Ini memang penting. Iya. Gitu. Iya. Barangkali ini banyak yang tidak terpikir, Bu. Selama ini mungkin usaha kita ya sudah pokoknya jualan saja gitu ya. Jarang yang terpikir pada akhirnya jualannya ini kan rame begitu kan. Banyak yang seperti itu, yang tadinya warung kecil sekarang sudah jadi besar, jadi banyak pegawainya gitu ya. Nah, kita mungkin yang baru merintis usaha tidak terpikir seperti itu. Dan ini sangat penting, makanya penting dilakukannya pendaftaran merek dagang ini ya Bu ya. Nah, kalau misalkan sekarang ini merek itu ada yang sama, kemudian kita diklaim, apa yang cara mempertahankannya seperti apa? Padahal kita sebetulnya tidak tahu bahwa itu sudah dimiliki orang, misalkan merek itu. Tapi kalau misal ini sudah didaftarkan apa belum, Bu? Nah, tadi sudah. Kembali lagi ke prinsip yang tadi, prinsip first to file tadi ya. Jadi siapa yang mendaftarkan dulu, siapa yang punya sertifikat merek itu, itulah yang yang memiliki hak, yang dilindungi oleh negara seperti itu. Meskipun yang punya merek aslinya yang pertama kali itu ya, tapi dia nggak punya sertifikat, nggak bisa, Bu. Karena kan negara itu melindungi yang punya sertifikat, terdaftar dalam Ditjen Haki-nya sendiri. Memangnya dari sekian banyak ini pasti tidak ada yang sama, Bu, kalau sudah terdaftar di sana? Kan sekarang bisa dicek ya, nama merek ini sudah ada begitu. Ditolak, Bu, nanti, Bu. Oh, ditolak. Iya, jadi ini kan saya masih proses ya, Bu. Ya. Jadi ini kurang lebih waktu yang dibutuhkan tuh 6 bulan, Bu. Jadi memang lama. Di proses pendaftaran ya, kemudian dicek kan, Bu ya, dicek apakah ada yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya seperti itu. Seperti contohnya, Bu ya, dulu mungkin Ibu pernah tahu motor Karisma. Yang Karisma itu punya Tosa. Kalau Karisma punya Honda. Ini pernah masuk ke pengadilannya. Karisma dikalahkan, Bu, karena kan dia sama pada pokoknya ya, Bu. Orang akan pikirannya akan mengarah, Karisma paling punyanya Honda, gitu. Ya. Jadi di sini nanti ketika mendaftar, ya, pertama itu kan kita cek dulu tadi sama enggak ya. Kalau ada yang sama, sudah nggak usah lah, daripada nanti ditolak. Iya. Ya. Jadi kalau nanti ada waktu pendaftaran, ada persamaan pada pokoknya, Bu. Misalnya kata-katanya hampir sama. Ya. Adidas, terus ada yang mengajukan ada dis misalnya. Nah, itu kan hampir sama. Iya. Ditolak. Oh, gitu. Saya ditolak. Termasuk kemiripan logo mungkin ya. Ya, logo. Kemudian warna. Betul. Nah, kalau usaha kita ada yang ibaratnya yang mirip-mirip dengan punya kita begitu ya, Bu ya. Entah itu dari nama, dari kata Ibu katakan tadi yang dibolak-balik ya. Kemudian padahal hurufnya sama itu aja. Kemudian warnanya, kemudian logonya beda sedikit saja gitu. Apa kita berhak mengklaim, Bu? Bisa, Bu. Kita somasi dulu ya, Bu ya. Jadi kita somasi menyatakan bahwa kalau kita sudah punya bukti yang kuat, kita sudah punya sertifikat hak merek ya, Bu ya. Kan kita kan punya kekuatan hukum kuat. Kita bisa somasi dulu nih usaha tadi yang mereknya mirip dengan punyanya kita. Gitu. Ya, somasi bahwa untuk menghentikan memakai logo merek tersebut. Karena hampir mirip dengan merek punya saya. Somasi satu, kalau misalnya nggak ada tanggapan ya somasi kedua, nggak ada tanggapan somasi ketiga,
nggak ada tanggapan, ya bisa dilaporkan, Bu. Ya kan tidak menutup kemungkinan ya Bu, usaha kita sudah maju gitu ya, sudah banyak konsumennya, sudah banyak pelanggannya, kemudian nanti ada yang meskipun itu agak beda sedikit tapi kok mirip ya. Iya, mirip-mirip. Karena Ya, yang betul. namanya merek itu kalau sudah terkenal pasti sudah di pikiran masyarakat, di hati masyarakat itu sudah ini tahu, hanya dilihat warnanya saja, oh ini merek ini gitu ya. Nah, sudah langsung emotional brandingnya udah itu ya udah tahu. Iya iya. Nah, Jadi, iya. Jadi kita bisa ya Bu ya untuk mengklaim bahwa bisa. Menuntut untuk tidak mirip seperti itu bisa ya Bu ya. Bisa meminta untuk menghentikan ini bukan penjualan ya Bu, menghentikan intinya mereknya itu jangan pakai ini gitu. Iya. Takutnya kan bisa menurunkan reputasi ya Bu, kalau makanan itu kok rasanya beda, kok nggak enak, kok ini seperti itu kan, jadi kayaknya kan turun nantinya. Itu yang dijaga kualitasnya ya Bu ya. Kualitasnya kok beda sih, padahal dari sekilas kok padahal mirip gitu ya dari sisi bentuk logo ternyata bukan yang itu. Nah sekarang untuk pendaftaran merek dagang ini ada masa berlakunya Bu, misalkan harus jadi masa perlindungan untuk merek itu 10 tahun. Dapat diperpanjang lagi. Jadi harus diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang berarti itu sudah tidak berlaku lagi. Misalnya sudah di tahun ke-11 tapi belum diperpanjang, berarti merek itu sudah jadi milik umum Bu. Oh gitu. Jadi nggak tahun ke-11 ya Bu, memperpanjangnya tuh udah sebelum tahun ke-10 itu udah siap-siap. Jadi tahun ke-9 ini udah siap-siap. Jadi jangan sampai sudah habis jangka waktunya itu ya, itu baru diperpanjang, tapi sebelumnya gitu. Masa perpanjangannya ini lama Bu prosesnya? Sama Bu, sama. Oh sama. Kalau misalkan prosesnya misalkan 6 bulan begitu ya baru keluar sertifikatnya, berarti sebelum 6 bulan itu harus sudah mulai didaftarkan lagi ya. Betul, iya. Seperti itu. Kurang dari 1 tahun bisa, misalkan di tahun 9 gitu, kita mendaftarkan lagi untuk memperpanjang. Bisa atau nanti menunggu habis dulu masa perpanjangannya? Biasanya 9 tahun itu udah siap-siap udah mendaftarkan sih Bu. Jadi jangan sampai 10 tahun habis baru didaftarkan. Karena di 10 tahun lebih sedikit itu sudah bukan ini lagi ya. Eman kan Bu? Iya. Yang disayangkannya sudah merintis sekian lama, kemudian sudah terkenal, sudah banyak pelanggan, terlambat mendaftar ulang, akhirnya jangan sampai ada pihak-pihak yang cepat-cepat, itu bisa ya Bu ya diambil sama pihak lainnya. Ya kalau misalnya dia sudah sebelum tidak habis pendaftaran ulang itu, registrasi ulang ya, enggak ini sih Bu, kan itu sudah ada di DKI-nya itu kan sudah ada kan. Jadi kadang ada bisa dicek merek-merek itu berakhir gitu kan. Statusnya seperti itu. Berakhir tuh mungkin masih proses pengajuan perpanjangan ya seperti itu, atau mungkin nggak kepake, nggak diperpanjang lagi atau bagaimana. Iya, jadi bisa milik umum, sudah jadi milik umum ya. Kalau misalkan sekarang usaha kita ini kan sudah maju ya Bu ya, tidak hanya bidang makanan saja sih sebetulnya ya Bu ya, di bidang yang lain pun kita kan ingin merambahnya go internasional begitu Bu, karena ingin mengembangkan usahanya. Nah ini kaitannya seperti apa Bu kalau kita mau mengembangkan usahanya sampai go internasional tadi? Bisa kok Bu, untuk mendaftarkan kita pakai istilahnya itu hak prioritas itu. Jadi kita bisa mendaftarkan merek kita sampai ke
ini ya, di negara lain gitu bisa. Iya. Bisa. Jadi ada ini enggak, apa maksudnya harus mendaftar lagi begitu karena kan merubah keterangan. Iya Bu, mendaftar lagi, ada semacam lembaganya. Kalau di Indonesia kan di JNHI itu ya, kalau di Jepang itu ada Japan Patent Office ya. Jadi banyak, ada memang lembaganya khusus untuk mendaftar mereknya. Jadi kan ada bedanya mungkin ketika kita usahanya tidak di lokal, tetapi usahanya memang untuk ekspor ke luar negeri barangkali begitu ya. Dengan usaha lokal beda, kan ada bedanya. Tetapi ketika kita mendaftarkannya di usaha lokal dulu, kemudian mau mengembangkan usahanya sampai ke luar negeri, itu ada bedanya ya Bu ya? Ya didaftar, ya mereknya aja sih Bu kalau mau didaftarkan di negara lain. Iya. Nah untuk biayanya berarti bertambah ya Bu ya? Karena usahanya juga berkembang barangkali. Ya berarti semakin maju. UMKM lagi. Masuknya sudah bukan di UMKM ya, sudah di usaha umum. Karena kan sudah ekspansi ya Bu ya. Iya. Ekspansi ke luar negeri. Nah sekarang untuk prosedurnya Bu, tadi mungkin syarat-syaratnya ya. Sekarang prosedur untuk pendaftarannya? Ya, jadi untuk mendaftarkannya itu bisa secara online ya Bu ya. Jadi kita ngisi formulir ya, kemudian di situ dilengkapi apa saja ya, termasuk yang sudah tadi saya sebutkan ya, nama, pemilik, terus mereknya itu apa, kemudian etiket mereknya itu ya, kemudian membayar registrasi ya, setelah itu membayar ada aplikasinya Simpaki ya kalau nggak salah ya. Kemudian melanjutkan mengisi data-data kembali sudah seperti itu, kemudian nanti dapat ini ya, tinggal menunggu saja nanti. Kita bisa memantaunya itu ke PDKI tadi. Yang pangkalan data tadi. Jadi untuk pendaftaran terutama secara online itu buka di aplikasi Simpaki. Kemudian kita buka saja ya aplikasi Simpaki. Di situ nanti muncul petunjuk-petunjuknya ya. Iya. Tidak terasa ini Bu. Sedikit lagi waktunya ngobrol kita. Terus soalnya Bu, kalau ngomongin tentang karena usaha merek. Iya, dan ini kalau bisa jangan dilalaikan begitu ya Bu, bagi pengusaha terutama yang sudah maju, karena ini berkaitan dengan nasib usahanya gitu ya Bu ya. Jangan nunggu sudah maju Bu. Oh iya, jangan nunggu sudah maju. Tapi dari awal kan pastinya kalau pengusaha itu kan orientasinya kan berkembang menjadi usaha yang besar, yang maju seperti itu. Jadi ya dari awal sudah bisa ini dipikirkan untuk mendaftarkan haknya, merek. Iya. Itu juga untuk perlindungan hak ciptanya ya Bu ya? Beda Bu. Kalau hak cipta itu ya, kalau hak cipta itu lebih ke ilmu pengetahuan ya, kemudian sastra, seni dan sastra. Jadi kayak buku-buku saya bikin misalnya buku, nah itu saya daftarkan hak cipta. Kalau merek ini kan branding ya Bu ya. Usaha misalnya punya merek apa, usaha laundry cantik atau celing gitu misalnya, itu orang lain kenal. Tapi kalau yang hak cipta kan untuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tari-tarian itu Bu, musik ya, musik itu juga masuk ke hak cipta Bu. Tapi masyarakat kadang salah persepsi, nggak dipatenkan. Nah ini salah. Kalau paten teknologi. Kita kan kalau membuat logo berarti kan itu karya. Iya. Nah itu daftarnya ke? Ya, jadi ke merek juga bisa. Jadi merek itu
kan jadi tampilan secara grafis, tanda ya, tanda yang menampilkan grafis, angka, huruf, nama. Jadi misalnya merek itu nggak harus susunan kata-kata. Nama, iya. Huruf saja kan bisa Bu, ABC. Angka Jisamsu 345 ya kalau nggak salah itu logo. Ya. Atau logo ya, logo LG, Livesport gitu ya. Kemudian susunan warna juga bisa. Microsoft itu ya Bu ya. Kalau kita buka laptop itu kan ada warna 4 apa itu. Terus suara pun juga bisa Bu. Suara. Juga bisa. Itu ke merek. Atau kombinasi dari semuanya. Itu ke merek ya. Jadi itu masuknya merek ya. Ya. Nah, ini yang mungkin masih masyarakat banyak yang belum paham. Selama ini kan persepsinya merek dagang itu ya susunan kata tadi ya, atau satu kalimat begitu. Ternyata kan tidak hanya itu ya Bu ya. Tadi Ibu katakan suara juga ternyata masuk di merek ya Bu ya. Iya, ini undang-undang yang baru itu, undang-undang merek dan indikasi geografis tuh suara masuk. Jadi kalau kita lihat film yang dari luar negeri itu yang ada singa itu ya Bu ya, mengaum itu kan suara itu. Nah, itu kan khas, langsung kita ini nih yang ternyata produksi si ini film ini gitu, yang suara mengaum itu. Iya, baik Bu, karena waktu kita juga terbatas dan kita harus segera mengakhiri. Sayang sekali ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan ini masyarakat sudah paham dengan obrolan kita tentang pentingnya mendaftarkan merek dagang ini. Terakhir Bu, barangkali ada yang belum tersampaikan atau ada pesan kepada masyarakat tentang pentingnya merek dagang ini. Ya, jadi untuk masyarakat calon pelaku usaha ataupun yang sudah menjadi pengusaha, ya jangan takut untuk memulai usaha, untuk mendaftarkan legalitas usaha itu sangat penting, ya, NIP, merek, ya, PIRT dan lain-lain. Pastinya merek ini adalah yang paling utama karena dia adalah aset yang berharga untuk seorang pelaku usaha. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ariyanti atas informasinya, penjelasannya, dan juga ini memberikan wawasan baru untuk masyarakat. Semoga nanti banyak masyarakat yang akhirnya menyadari perlunya dipatenkan begitu ya merek dagangnya, dan tadi prosedurnya sudah didaftarkan. Paten iya, maksudnya didaftarkan merek dagangnya supaya kita punya legalitas hukum juga ya Bu ya. Betul. Dan punya perlindungan hukum pastinya ya. Baik, terima kasih, kita akhiri obrolan kita di Kiprah Indonesia siang hari ini Bu Ariyanti. Barangkali nanti kalau ada informasi yang lain kita tunggu ya Bu ya. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ariyanti. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sajian Kiprah Indonesia hari ini, ngobrol tentang pendaftaran merek dagang pada UMKM, terutama Ibu Ariyanti ini sudah memberikan pendampingannya di Bebek Goreng Sri Lestari. Semoga bermanfaat apa yang kami obrolkan di kesempatan siang hari ini bersama Ibu Ariyanti SHMH LLM dari Universitas Merdeka Malang. Dan akhirnya saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.